Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal skolastik atau TPS untuk latihan UTBK SBMPTN TPS tahun 2020 untuk pengetahuan kuantitatif. Ya, untuk pengetahuan kuantitatif. Nah, kita akan bahas soal-soal yang terkait dengan itu. Di sini ada sekitar 8 soal pilihan ganda yang merupakan soal-soal contoh soal tentang pengetahuan kuantitatif. Langsung saja ya, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1. Jika B merupakan pembulatan bilangan A ke satuan terdekat, maka nilai B min A untuk A 3,38 adalah titik-titik. Nah, kita perlu membulatkan dulu bilangan B adalah pembulatan bilangan A ke satuan terdekat. Jadi kita bulatkan bilangan A ke satuan terdekat. A-nya kita tahu 3,38. Sedangkan B-nya pembulatannya ke satuan terdekat. Karena ini kurang dari 3,50 ke bawah ya, berarti ini dibulatkan ke bawah menjadi 3 atau 3,00. Sehingga B min A itu 3,00 dikurangi 3,38 sama dengan, karena besar yang belakang berarti negatif 0,38. Berarti mudah, nomor 1 ya, jawabannya E. Lanjut nomor 2. Nah, untuk soal yang pengetahuan kuantitatif untuk TPS itu ada soal yang bunyinya modelnya itu seperti ini gitu ya. Jadi optionnya atau pilihannya berupa pernyataan-pernyataan seperti ini gitu. Jadi nanti kita milih di antara A, B, C, D, E yang paling tepat itu yang mana. Soalnya nomor 2, pertanyaannya bunyinya, berapakah 0,5 dari X? Untuk menjawab soal ini diberikan dua pernyataan ini. Nah, nanti apakah pernyataan 1 ini udah cukup untuk bisa jawab soal ini? Apakah pernyataan 2 ini udah cukup untuk bisa menjawab pertanyaan ini? Atau perlu kedua-duanya untuk bisa menjawab pertanyaan ini? Nah, kita cek dulu yang soal nomor 1 dulu. Pernyataan 1 dulu. 0,06 adalah 0,006 adalah 0,2 dari X. Berarti 0,006 adalah 0,2 dari X. Nulisnya gini ya. Nah, berarti X adalah 0,006 per 0,2. Tinggal coret aja, 6 bagi 2 itu kan 3. Nolnya berkurang 1, coret-coret nolnya juga ya, berarti 0,03. Nah, dengan pernyataan 1 ini ternyata udah bisa didapatkan nilai X nya 0,03. Berarti pertanyaan ini bisa dijawab karena X nya udah tahu 0,03. Berarti 0,5 dari 0,03. Nah, nanti ketemu, tinggal dikalikan aja 0,5 kali 0,03. Berarti pernyataan 1 saja sudah cukup ya. Nah, kita lihat yang pernyataan kedua. 0,01 dari X adalah 0,0003. Nah, berarti X sama dengan 0,0003 itu dibagi 0,01. Coret-coret sehingga hasilnya 0,03. Nah, ternyata yang dari kalimat kedua ini atau pernyataan kedua ini ternyata X-nya juga bisa didapatkan, yaitu 0,03.
Jadi pernyataan 2 saja sudah cukup untuk bisa menemukan jawaban dari soal ini. Berapakah 0,5 dari X? Gitu ya. Jadi pernyataan 1 sendiri cukup, pernyataan 2 sendiri juga cukup, tidak perlu bersama-sama. Sehingga dari option A, B, C, D, E ini yang paling tepat adalah yang D. Karena masing-masing pernyataan itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, gitu ya. Kemudian nomor 3. Nomor 3 ini berkaitan dengan sudut ya. Perhatikan gambar berikut. Berapakah nilai Y? Y ada di bawah sini, 2Y plus 10 ya. Y-nya disuruh nyari berapa besar sudutnya gitu ya. Y-nya itu berapa gitu ya. Nah, untuk mendapatkan Y, kita lihat yang X ini dulu. Nah, ini kan berpelurus, totalnya 180 derajat ya. Sehingga 2X plus 3X itu sama dengan 180 derajat. Padahal 2X plus 3X adalah 5X sama dengan 180. Sehingga X 180 dibagi 5 alias 36. Nah, dengan X-nya ketemu 36, itu bisa kita cari ininya 2Y plus 10. Coba perhatikan 2Y plus 10 dengan 3X kan saling bertolak belakang nih. Berarti besarnya sama gitu ya. Berarti 2Y plus 10 sama dengan 3X. 2Y plus 10 sama dengan 3X. Padahal X nya udah ketemu 36 tadi ya. Masukkan aja ke sini. Jadi 2Y plus 10 sama dengan 3 kali 3 6 gitu. Sehingga 2Y plus 10 sama dengan 3 kali 3 6 108 ya. Jadi 2Y plus 10 sama dengan 108. 2Y sama dengan 108 kurangi 10 itu 98. Berarti Y nya ketemu 98 dibagi 2 yaitu 49. Nilai Y sama dengan 49, berarti yang B. Kemudian kita kerjakan nomor 4. Setiap bilangan berikut bisa merupakan nilai dari 5 per 20 min X. Kecuali, berarti yang bukan ya, yang tidak bisa merupakan nilai dari 5 per 20 min X gitu ya. Nah, ini mudah saja. 5 per 20 min X, ini pembilangnya kan 5 ya. Ini pembilangnya ini 5. Nah, kalau pembilangnya 5, berarti itu hasilnya nggak mungkin 0. Kenapa nggak mungkin 0? Karena yang hasilnya 0 ya. Yang hasilnya 0 itu hanyalah 0 per berapa lo ya, atasnya tuh harus 0, pembilangnya harus 0, sedangkan ini pembilangnya 5, sehingga yang tidak mungkin adalah 0 tuh ya. Jadi ini pembilangnya ini bukan 0 tuh, sehingga hasilnya nggak mungkin 0. Jadi jawabannya C. Lanjut nomor 5. Bilangan 3 per 2X min 8 menjadi tidak mempunyai hasil atau tidak terdefinisi jika nilai X adalah titik-titik. Nah, agar tidak terdefinisi atau tidak mempunyai hasil itu ya, nggak punya hasil, itu penyebutnya itu harus 0. Karena berapapun per 0 itu tidak terdefinisi gitu ya. Sehingga 2X min 8 atau penyebutnya gitu ya, penyebut kita sama dengan kan 0 gitu. Berarti 2X min 8 disama dengan kan 0 gitu ya. 2X sama dengan min 8 nya kita taruh ke kanan jadi plus ya, 8. Berarti X sama dengan 8 bagi 2, 4 gitu. Berarti jawabannya E, 4. Berikutnya nomor 6. Nilai dari buka kurung 1/20 plus 2 per 2 akar 5 tutup kurung kuadrat adalah titik-titik.
Nah, ini seolah-olah penyebutnya berbeda ya, tetapi sebenarnya ini sama. Karena kita tahu kalau 2 akar 5 itu adalah duanya masukkan aja ke sana, jadi dikuadratkan ya. Jadi akar 4 kali 5 alias akar 20, sehingga penyebutnya ini sebenarnya sama. Kelihatannya beda, tapi sebenarnya sama-sama akar 20, sehingga bunyinya jadi 1 akar 20 ditambah 2 per akar 20 kuadrat gitu ya. Soal ini serupa dengan ini gitu ya. Nah, kalau penyebutnya udah sama, tinggal tambahkan pembilangnya aja. Jadi 3 per akar 20 kuadrat. Pembilang dikuadratkan, penyebut dikuadratkan. Jadi 9 per 20. Tuh ya. Ketika akar dikuadratkan, akarnya hilang. Tinggal 20-nya gitu ya. Jadi 9 per 20. Berarti jawabannya yang B itu. Berikutnya nomor 7. Nah, nomor 7 ini hampir sama dengan sebelumnya tadi ya, masih pakai akar-akaran. Tetapi yang beda di sini penyebutnya adalah bilangan negatif. Nah, gimana kalau maksudnya pangkatnya? Pangkatnya adalah bilangan negatif. Nah, gimana kalau pangkatnya itu negatif? Nah, kalau pangkat negatif itu, kalau di sini ada pembilang berpenyebut itu ya, kita balik dulu. Jadi 2 akar 5 per 3 gitu. Kita pangkatkan, karena udah dibalik pangkatnya berubah jadi positif. Pangkatnya jadi pangkat 2. Yang atas dikuadratkan berarti jadi 2 pangkat 2. 4 gitu ya. Akar 5 pangkat 2, akarnya hilang jadi 5 gitu ya. Per 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9. Berarti jadi 20 per 9 gitu ya. Jawabannya adalah E. 20 per 9. Lanjut soal nomor 8. Pernyataan yang tepat mengenai bilangan 2, kita langsung baca pertanyaannya aja ya. Pernyataan yang tepat mengenai bilangan 2 adalah titik-titik. Yang pertama dulu, bilangan prima tetapi bukan bilangan ganjil. Betul ya, 2 itu prima tapi bukan ganjil. Yang kedua, bilangan genap. Betul, bilangan genap 2 itu, tetapi bukan bilangan cacah. Salah ya, 2 itu bilangan cacah. Bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3 gitu dan seterusnya ya. 2 itu masuk bilangan cacah. Berarti 1 betul, 2 salah. Nah, udah langsung kelihatan ya, 2 itu salah. Berarti ini salah, ini salah. 1 betul toh? Berarti ya B gitu ya jawabannya ya. 1 dan 3 saja. Nah, kita cek juga coba ya nomor 3 ya. Bilangan prima dan bilangan asli. 2 itu prima, 2 itu asli. Betul juga ya? Betul. Bilangan prima dan bilangan ganjil. 2 bukan ganjil ya. Berarti salah. Jadi betul kan ya? Jawabannya adalah yang pernyataan 1 dan pernyataan 3 atau B. Gitu. Ya, sekian dulu soal-soal TPS tentang pengetahuan kuantitatif untuk yang part ini ya. Nanti akan kita lanjutkan dengan soal-soal yang lebih bervariasi lagi di part video berikutnya. Terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.